Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan haqqa hamdi. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saya ucapkan ucapan salam, sapa, sayang dan cinta karena Allah untuk seluruh hadirin di kesempatan malam hari ini dengan ucapan salam dan sapa para ahli surga. Wahayyikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudariku dan adik-adik semuanya selalu dalam karunia dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di mana Jumat yang kelima, mendapatkan amanah dari Masjid Al-Ihsan terkait dengan tema yang biasa saya angkat terkait dengan keluarga. Maka insya Allah tema ini akan berlanjut. Saya gunakan dengan the series, bersambung, Mbak, supaya ada kesambungan nanti materi-materi kita ke depannya. Kalau bahasa para ulama-ulama terdahulu membahasnya dengan kitab, tapi saya menggunakan silabus dengan tema umum, yaitu berlogika dengan anak. Saya ulangi lagi, berlogika dengan anak, the series. Nggak tahu selesainya kapan ini ya, pasti akan panjang nantinya. Maka kita awali majelis di kesempatan malam hari ini dengan sebuah doa supaya keberkahan Allah turun dalam aktivitas ibadah kita. Kita awali dengan sebuah doa, mohon diikuti Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doa yang kita baca ada di surat yang kedua, Al-Baqarah, ayat yang ke-32. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami fahami, yang kami mengerti, yang kami ketahui, kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah, yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Al-Baqarah, ayat yang ke-32. Para hadirin yang saya hormati, kalau saya awali kita berbicara dengan logika, maka tolong difahami logika yang saya gunakan bukan logika yang menyalahi keimanan, sebagaimana saudara-saudara kita dari kalangan liberal. Tapi yang saya bangun di sini logika yang menguatkan keimanan. Insya Allah tidak menabrak keimanan, tetapi bahkan dari itu menguatkan keimanan. Baik, sebelum kita berbicara logika, maka kita harus berbicara tentang ilmu terlebih dahulu. Izin bertanya, para jamaah, Bapak Ibu, kalau saya bertanya, panjenengan lebih suka berdoa dengan doa yang mudah apa doa yang susah? Mudah. Pertanyaan berikutnya, panjenengan lebih suka berdoa dengan redaksi doa yang panjang, tentunya ini yang bahasa Arab, Al-Quran dan hadis, ataukah panjenengan berdoa dengan doa yang pendek redaksinya? Jujur. Yang panjang apa yang pendek, Pak? Pendek, ya. Saya catat jawabannya. Yang pertama jawabannya tadi ingin berdoa dengan doa yang mudah. Yang kedua yang pendek. Namun menariknya, kita ini lebih suka itu dengan doa yang panjang. Kan aneh, kalau ditanya mau kemana, kita jawab ke sana. Tapi ternyata realitanya kita ke sana. Kenapa? Ternyata ada satu doa di dalam Al-Quran, dan doa ini pendek sekali, tapi jarang kita ucapkan. Jarang dalam keseharian kita. Doa ini hanya terdiri dari 3 kata, sedangkan kita biasanya berdoa dengan kata yang banyak. Contoh, Rabbana fid dunya, itu berapa kosakata, Pak? Tapi pada surat yang ke-20, surat Toha, ayat ke-114, di akhir ayat hanya ada 3 kata, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu.
Tapi kita jarang menggunakan redaksi 3 ini dalam doa setiap akhir sholat kita. Jarang kita menggunakan Rabbi zidni ilman. Kita kebanyakan pakai doa yang panjang-panjang. Kenapa doa ini itu sering kita lupakan? Padahal ini mudah dan ini itu pendek dan ini yang kita sukai. Padahal juga maknanya ini dalam sekali. Apa itu? Ilmu. Maka kalau kita berbicara ilmu, itu saat kita pertama kali selesai mengawali sholat subuh, kata Ummu Salamah, Rasulullah tidak pernah melepaskan dari lisan beliau setelah sholat subuh dengan sebuah doa. Masih ingat panjenengan mungkin sudah mengamalkan ini? Permintaan beliau ada 3. Yang urutan pertama, ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Terus wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Mengawali hari mintanya ilmu. Nah, mari kita berbicara tentang sebuah ilmu, yaitu terkait dengan bagaimana nanti kita berkomunikasi dengan siapapun, Mbak. Tidak hanya dengan anak, tapi juga ini menguatkan keimanan kita. Materi yang kita bincangkan tentang berlogika dengan anak. Coba next, Ustaz, sampai di poin ya, next. Bisa digerakkan? Oh, agak pelan. Oke, baik. Para jemaah, saya dalam tadi ditanya sama beliau, Ustaz, nanti bulan Februari ada acara enggak? Tanggal 14. Apa itu? Bukan Mas, coblosan nanti dulu itu, Pak, ya. Yang biasa dilakukan anak-anak muda itu loh, Pak. Tahu juga bapak-bapak ya, Valentine. Saya kira adik-adik saja ya, Valentine. Ditanya sama beliau, ada acara tentang Valentine, Ustaz? Saya bilang ada. Paketannya nanti juga ada, all in one dengan yang namanya ya pemilu. Lalu kemudian beliau menanya, ada acara apa, temanya apa, dan lain sebagainya. Nah, para jamaah, next Ustaz ke bawah sampai warna kuning, yang ada kuningnya itu. Saya punya tagline dalam urusan konsep dakwah saya kepada anak-anak zaman sekarang. Itu adalah konsepnya tertarik lalu menarik. Konsep saya itu tertarik lalu menarik. Saya yakin panjenengan akan salah memaknai kata yang kedua, menarik. Apa maknanya? Saya katakan tertarik lalu menarik. Saya selalu mengucapkan Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah pengetahuan kepadaku bagaimana aku memahami anak-anak zaman sekarang. Saya sempat komplain terkait dengan definisi pendidikan di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepada guru-guru. Ini tadi sempat saya sharing dengan guru-guru di Sidoarjo, salah satunya dari SMKN 3 di Buduran tadi pagi. Kata pendidikan itu adalah bagaimana bisa merubah karakteristik murid. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa merubah padahal kita pengetahuannya terkadang kalah dari murid? Jujur, Bapak kalau download nanya anak atau enggak, Pak? Nak sini nak, iki piye carane? Ternyata ilmu zaman sekarang yang lebih mengetahui anak. Dulu kenapa ada sekolah? Karena yang namanya istilahnya menimba ilmu. Berarti kita harus mendatangi pusat ilmu, namanya sumur, kata menimba. Dan sumur itulah namanya sekolah. Dulu kalau mencari ilmu harus kita nyari sumurnya. Kenapa? Karena di sini semua letaknya para ahli semuanya berkumpul jadi satu. Tapi zaman sekarang, Pak, bukan sumur, hujan deras tentang ilmu itu. Hujan deras. Anak nggak perlu sekolah, bisa dari gadgetnya dapat ilmu. Bahkan lebih pintar Ustadz yang wajahnya bercahaya di malam hari itu loh, Pak. Ya, saat malam hari kemudian dibuka, cengeng, bercahaya, Pak. Ustadz Google itu kan bercahaya wajahnya ya, kalau malam hari dicari. Ini ilmunya deras sekali. Maka bagaimana caranya kita untuk bisa nyaman berkomunikasi baik dengan pasangan ataukah dengan anak? Salah satunya kembali lagi, Rabbi zidni ilman. Banyaklah mengetahui segala hal supaya kamu nyaman dalam bersikap. Dan itu konsep tadi surat Al-Baqarah ayat ke-32 yang kita baca. Innaka antal alimun
Hakim. Yang tahu doa yang pertama kali kita baca, ya Allah, Engkau maha mengetahui dan Engkau maha bijaksana. Berarti dengan bahasa mudahnya, semakin kita banyak mengetahui, kita semakin bijaksana dalam bersikap. Kalau bahasa guru saya, luas. Semakin kita luas pemahaman, kita akan luas. Panjenengan lebih suka kata menyelam atau tenggelam? Kenapa, Bu? Dik, kalau masalah di lautan, panjenengan menyelam apa tenggelam? Apa bedanya? Aktivitasnya sama, cuma beda cara menikmatinya. Kalau tenggelam, dia masuk ke dalam dasar lautan, cuma bisa menikmati nggak? Gimana mau menikmati? Tapi kalau menyelam sama ke dasar lautan, tapi dia bisa menikmati keindahan alam lautan di bawah. Maka semakin kita itu luas, semakin dalam memahami, kita akan menikmati. Oh, ternyata sungguh indah ilmu-ilmunya Allah. Baik, tertarik lalu menarik. Jadi saya kalau mau berdiskusi dengan anak-anak remaja, saya harus tertarik dulu dengan style mereka. Contoh suatu saat ini, contoh saja, Pak. Saya diminta mendakwahi anak-anak yang suka nonton pornografi. Ya bukan kemudian saya nonton juga. Maka saya cari film-film yang sama sekali tidak ada bagian pornografi, kiss dan lain sebagainya. Tapi film ini menarik, Pak. Singkat cerita, saya 3 pekan itu nyari film-film yang sama sekali tidak ada bagian pornografi aksinya. Minimal ciuman itu nggak ada. Tapi film ini keren dan bukan yang apa ya, Pak? Ecek. Yang kayak Marvel, tahu Marvel? Ya bukan kayak gitu, bukan kayak Spiderman yang bener-bener nggak ada sisi-sisi imajinasi, nggak ada, real. Akhirnya saya menemukan sebuah film namanya Hunter Killer. Dan ternyata kita tonton bareng-bareng Hunter Killer. Setelah saya itu mencari 3 pekan, Pak. Dan saya nonton Hunter Killer ini sampai 4 kali. Untuk apa? Benar, Pak, kapal selam. Sampai saya pelajari film ini. Akhirnya kita nonton bareng-bareng dengan anak-anak remaja. Nonton Hunter Killer. Sama sekali, ini film barat antara Amerika dengan Rusia. Ternyata Rusia kudeta, presidennya mau dibunuh. Ternyata malah diselamatkan oleh tentara Amerika. Bayangkan, Rusia Amerika musuh-musuhan. Kemudian kapal selamnya, kapal ininya, macam-macam. Akhirnya dari nonton kurang lebih 2 jam itu, anak-anak itu bisa menyimpulkan 89 hikmah dari film itu. Bayangkan, 89 hikmah. Apa itu? Kita kalaupun bermusuhan, tapi kalau terkait dengan keselamatan nyawa, kita harus terbantu musuh kita. Sampai segitunya mereka kemudian mengambil, dan akhirnya kesimpulan mereka, ada film yang bisa ditonton dan itu membawa kebaikan. Nggak selalu nonton yang apa, Pak? Yang itulah pokoknya, ya. Nah, maka tertarik lalu menarik, itu yang menjadi harus kita bangun. Nah, contohnya adalah ketika tertarik menarik, kita ambil satu ayat di pertemuan kali ini, hanya satu ayat untuk kita jadikan yang pertama kali pembahasan, yaitu surat yang ke 16 An-Nahl ayat yang ke-78. Ini terkait dengan ilmu. Dan konsep ini yang saya bangun. Yang pertama adalah wallahu akhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan ketika kamu dilahirkan oleh ibundamu, kamu tidak mengetahui sama sekali. Wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah menghadirkan 3 potensi ilmu, pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Bukan hanya kolbu, bukan hanya hati, tapi fuad. Fuad itu inti dari hati, yaitu biasanya kita terjemahkan dengan hati nurani. Dan menariknya, ayat ini jika kita lihat urutannya, pendengaran, penglihatan, hati, kalau di lain ayat itu ternyata urutannya sama, Pak, 3 kata ini. Contoh pada surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu berhenti kepada sesuatu ilmu yang tidak kamu pahami. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hatimu akan dimintai pertanggungjawaban.
Urutannya sama apa beda? Sama, Pak. Surat Al-Isra ayat ke-36. Sama halnya nanti panjenengan temukan juga pada surat Al-Mulk misalnya. Tentang urutannya pada ayat ke-23-nya juga sama. Apa itu? Pendengaran, penglihatan, hati. Menandakan apa? Kalau urutan-urutan di dalam Al-Quran, di mana ayat-ayat yang lain juga berbeda dalam artian jumlah ayatnya, tapi urutannya itu sama, itu menunjukkan urutan itu memiliki makna. Di dalam ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, ada konsep di pembahasan ma'ani, itu ada namanya takdim wa takhir. Urutan-urutan di dalam Al-Quran, kalau berbagai macam perbedaan ayat itu, tapi kalau menunjukkan urutan itu sama, berarti urutan itu punya makna. Namanya konsepnya takdim wa takhir. Urutan-urutan memiliki makna. Apa maknanya? Ternyata secara ilmu pengetahuan pun, scientific, ayat ini tuh benar adanya. Kenapa? Karena yang paling pertama kali urutan disebutkan tadi apa, Pak? Ternyata bayi itu yang pertama kali berfungsi pendengarannya dulu, maka diletakkan urutan yang pertama. Menurut ilmu medis pun ini benar. Bayi ketika masih dijanin ternyata itu sudah berfungsi. Makanya dulu bapak-bapak ini, Masya Allah, ketika perut istrinya hamil lalu dipegang sama bidan, dulu belum ada USG ya Pak ya, dipegang sama bidan, oh ini laki-laki ini. Bapak-bapak langsung baca surat Yusuf, baca Pak, baca di samping istri. Kenapa? Supaya bayinya bisa mendengar. Kalau janinnya perempuan, Bapak baca surat, nah tuh Maryam. Kenapa Pak ya gak baca surat yang lain ya? Kenapa? Karena ini bisa mendengar. Bahkan sekarang kalau di rumah sakit ibu dan anak itu disiapkan headset itu untuk perutnya istri kalau sedang menunggu dokter kandungannya, SPOG-nya itu. Kenapa? Karena bisa mendengar. Orang barat itu memperdengarkan dengan musik. Satu, mendengar berfungsi. Dan kita ketahui, dulu pernah kami sampaikan secara singkat saja, ternyata kenapa kok harus pendengaran diletakkan pertama kali? Karena panca indera yang paling mudah untuk mendapatkan ilmu itu adalah pendengaran, Pak. Kenapa alasannya? Satu, karena pendengaran tidak pernah off fungsinya selama memang tidak sakit dan cacat, tidak tuli, tidak akan pernah off, Pak. Maka saya ini orang yang sangat mudah sekali. Siapapun yang hadir di majelis saya, kalau dia menikmati materi saya sampai menikmatinya dalam saya tidak akan menyalahkan. Monggo. Kenapa? Saya meyakini beliau ketika tidur itu ini masih mendengarkan. Loh iya ibu nanti malam bangunkan suami sholat tahajud, ganggu matanya, bulu matanya diganggu, gini, nggak bangun Bu, karena ini off. Tapi yang ini nggak pernah off Bu. Ibu ke dapur ambil panci 2, masuk kamar, temukan antara kedua panci itu dengan kekuatan penuh, maka bapak pasti marah. Kenapa ini nggak bisa off? Coba saya buktikan berikutnya. Al-Quran, apa terjemahan Al-Quran Pak? Bacaan. Kalau ada kata-kata bacaan, berarti anggota tubuh mana yang panjenengan gunakan untuk berinteraksi dengan bacaan? Mata atau telinga? Bacaan. Mata apa telinga? Mata, karena bacaan. Tapi menariknya, dan banyak kita temukan saudara-saudara kita yang buta bisa menghafal Quran. Padahal Quran itu artinya baca. Kalau bacaan berarti kita harus pakai mata. Tapi saudara kita nggak pakai mata, tapi bisa hafal Quran. Bayangkan. Kenapa? Karena telinga. Nah, ini adalah yang paling mudah untuk menerima ilmu. Makanya panjenengan, saya ulangi lagi, kalaupun panjenengan kalaupun mohon maaf sedang apapun kondisinya, sedikit lelah, saya itu husnuzon kok. Panjenengan dalam majelis saya yang lelah, apalagi kalau kajian subuh atau isya kayak gini dan seterusnya, saya husnuzon kok.
Apa khusnuzon saya? Panjenengan datang di majelis ini mengawali doanya bismika Allahumma ahya. Oh bismika Ahmad. Itu khusnuzonnya saya, Pak ya. Baik, mendengar. Tapi tolong naikkan levelnya mendengar, jangan hanya sebatas mendengar. Fahami pesan dari apa yang didengar. Jangan hanya berhenti mendengar. Oh, mendengar ini. Jangan, naikkan levelnya. Fahami pesannya. Masih ingat ibu-ibu ini pakarnya, Pak. Bapak kalau mendengar ucapan dari ibu, Pak, jam 4 aku masak, anak-anak masih di sekolah. Bapak harus memahami pesannya ini. Aku masak jam 4, anak-anak di sekolah. Maka Bapak melihat jam 4, benar. Sekarang jam 4. Istri masak, benar. Anak-anak, iya, masih di sekolah. Oh ya, berarti benar. Akhirnya suaminya diem, Pak, melanjutkan aktivitasnya. Padahal pertanyaan saya, apa Bu pesannya dari kalimat itu, Bu? Jemput siapa, Pak? Anak. Nah, kalau suami tidak memahami pesan dari pendengarannya, jam apa? Iya, istri masak, anak-anak guru mau. Oh iya, di sekolah. Oh iya, bener gimana? Lanjut lagi main handphone. Ini maka muncul masalah. Istri bilang, Pak, mambengi hutan, deloken halaman depan. Kata suami, oh iya, teles. Sudah, diem gitu. Padahal itu pesannya apa, Bu? Resi ono, rapino, dan lain sebagainya. Pak, engkau bengi arisan tonggo PKK. Iku kok ruang tamu cek pancet tae. Panjenengan ngelihat lah ruang tamu, iya cek pancet, bener dari bojoku. Itu maksudnya apa, Bu? Ya dirapikno. Sehingga apa yang kita dengar terkadang kita berhenti tidak sampai pada pesannya. Naikkan level mendengar itu sampai kita memahami pesannya. Dan ilmu ini kalau tidak kita buat luas, maka kita tidak akan menerima sebuah pesannya. Contoh, dalam hukum fikih misalnya, kalau ayat Al-Quran menyampaikan seorang istri yang meninggal oleh suaminya setelah sudah bercampur nih, lalu meninggal oleh suaminya, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Al-Qur'annya Al-Baqarah 234 menyampaikan tekstualnya gitu, Pak. 4 bulan 10 hari. Teksnya Al-Qur'annya. Hadisnya pun juga sama, 4 bulan 10 hari. Cuma pertanyaan saya, apa pesan dari dalil ini? Tolong dijawab. Dalil ini menunjukkan tentang kepastian hukum atau memastikan hukum. Kalau kepastian hukum berarti istri yang meninggal oleh suaminya masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kepastian hukum harus 4 bulan 10 hari. Atau hanya untuk memastikan hukum. Ternyata pesannya adalah untuk memastikan hukum. Maknanya bagaimana? Misal suami istri baru nikah, kemudian honeymoon, lalu kemudian kumpul. Saking senengnya suaminya kumpul, kena serangan jantung, mati, Pak. Oh ya, saking senengnya, akhirnya meninggal. Tapi sudah kumpul. Maka si istri ini, mohon maaf Bu, masa iddahnya berapa, Pak? 4 bulan 10 hari. Lah kok setelah 2 bulan jalan, tinggal 1 bulan 10 hari lagi. Sisanya 1 bulan 10, sudah berjalan 2 bulan ini. Ya, sudah berjalan 3 bulan. Sebut saja 3 bulan, berarti tinggal 1 bulan 10 hari. Ternyata si janda ini ditaksir sama tetangganya. Nanti kalau kamu selesai masa iddahmu, aku nikahi. Dan ternyata setelah 3 bulan itu positiflah si istri ini. Akhirnya dikatakan pertanyaan saya, masa iddahnya seorang istri yang hamil sampai melahirkan. Berarti hukum ini bukan kepastian, memastikan apakah steril apa tidak rahim di dalam ini. Makanya 4 bulan 10 hari, Pak, bukan kemudian 2 bulan. Karena untuk kepastian itu biasanya minimal 2 bulan. Maka dibuat oleh Al-Quran 4 bulan 10 hari. Ini indahnya Islam kalau kita memahami dengan sudut pandang yang berbagai macam keilmuan.
Tapi si istri nggak mau, aku tinggal sebulan 10 hari. Kakak dia Bu, nggak mau Bu. Kenapa? Soalnya sudah ditunggu. Tapi kan hukum nggak bisa. Hukumnya kalau status kamu itu sudah hamil, maka masa iddahmu harus sampai Lah itu berarti nunggu berapa bulan lagi, Pak? Nah, maka yang disebut dengan tadi itu keluasan ilmu adalah sudut pandang yang kita pakai. Sama halnya kalau kita mendengar, tolong jangan berhenti di kata mendengar saja, fahami pesannya. Sama halnya memahami dalil, jangan tekstualis, fahami pesannya. Istri kalau nge-WA, panjenengan memahami teksnya, jangan tekstualis, fahami pesannya. Pak, pengajian kuis mari. Itu berarti apa Pak pesannya Pak? Jemput. Jangan panjenengan dilanjutkan nonton TV, lalu pulang-pulang istri marah, lalu istri bilang, apa bukan jemput? Apa kata suami? Kau kata-kata jemput. Cuma mengatakan, Pak, pengajianku sudah selesai. Ini kalimat informasi Bu. Kata si istri, itu kalimat minta tolong. Kata suami, ini kalimat minta tolong nih. Kalau kalimat minta tolong, Bu tulis, Pak, tolong aku dijemput. Begitu kata suami. Akhirnya kerang. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, jangan berhenti di pendengaran. Naikkan level yang kedua, melihat. Setelah pendengaran, penglihatan, supaya levelnya naik. Saya buktikan. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang punya tangan kanan Pak, tolong angkat Pak. Ini supaya, jujur saya agak sedikit ngantuk ini ya, supaya nggak ngantuk. Tolong telapak tangannya digerakkan, telapak tangan, jangan badan, itu nggak enak nanti goyang gemoy ya. Telapak tangannya saja, dalam hitungan ketiga digenggamkan, 1, 2, 3. Ikuti instruksi saya ya. Tolong tunjukkan telunjuknya. Oke, nggak usah lama-lama, nanti bermasalah ya nanti ya. Iya, kan nanti macam-macam ditafsirkan kalau gini ya. Iya, kan berapa paslon Pak? 3. Kalau misalnya kalah, berapa yang kalah? Lalu yang menang? Aduh, kan ya jadi masalah. Gerakan misalnya 1 kali ke kanan Pak, 2 kali ke kanan, 3 kali ke kanan. Oke, belokkan ke kiri 1 kali. Bu, sampun Bu, kamu sombong. Tolong ke kiri 3 kali, 1, 2, 3. 2 kali, 1, 2. 1 kali, 1. Letakkan di ubun-ubun Pak. Paling enak, temukan. Dan caranya yang saya baca di neuroscience itu cari titik yang paling enak. Lalu menekannya itu jangan ditekan terus gini, tapi kayak teh celup. Diangkat, tekan. Tekanan yang kedua, ketiga, keempat itu lebih kenceng dari sebelumnya Pak. Nah, cari yang paling enak. Katanya itu untuk membuat stimulus neutron di otak kita semakin berkembang. Cari yang paling enak. Agak ditekan ya Pak ya, supaya panjenengan bisa merasakan kenikmatan sesuatu lah di badan panjenengan. Oke, letakkan di dagu Pak. Letakkan di dagu. Letakkan dagu Bu, dagu. Ibu-ibu internet Pak. Dagu. Menanam jilbab. Mohon maaf, pendengaran panjenengan mendengar apa Pak? Dagu. Tapi panjenengan meletakkan? Kenapa? Karena melihat itu mengalahkan pendengaran levelnya. Padahal panjenengan mendengar dagu, panjenengan meletakkan di dahi karena panjenengan melihat. Maka mohon maaf kalau bisa ketika panjenengan tadi Jumatan bapak-bapak ya, itu kan Masya Allah Sayyidul Ayam ya Pak ya, hari Jumat. Kemudian masjidnya ada karpetnya, ada AC-nya, khotib menyampaikan materinya kan Masya Allah, yang punya hutang pun tenang di masjid. Menenangkan sekali Bu kalau hari Jumat siang-siang meskipun panas itu ya, sampai apa yang disampaikan khotib hafal di luar kepala alias maka tolong Pak dilihat, supaya levelnya naik. Levelnya itu supaya naik. Soalnya kenapa? Kalau kita hanya melihat saja,
Itu juga eman. Gunakan fungsi penglihatan itu dengan memperhatikan. Jangan hanya melihat, memperhatikan. Nah, biasanya kesalahan kita ini hanya sekedar melihat, tapi tidak memperhatikan. Gampangnya apa contohnya saat ini? Dalam video-video yang kita lihat misalnya. Nih, kayak tadi sore ini, saya sedikit guyon sama istri saya. Ada teman-teman di grup itu yang memotong video saya. Jangan dikaitkan macam-macam, Pak ya. Ini yang lagi trending saja di TikTok. SGIE. Oh ya, jangan kaitkan mana-mana ya. SGIE, memang trending, Pak. Apa SGIE itu, Pak? Itu nyambung juga sama jenengan ya. Video saya dipotong. Kalau dipotong ini berarti cuma melihat, tidak memperhatikan. Kalau memperhatikan, maka harus kembali kepada video yang total, yang penuh tentunya. Apa potongan videonya? Ketika saya menyampaikan ke ibu-ibu, Ibu, ada sebuah hadis yang menyampaikan 4 kebahagiaan. Salah satunya adalah ketika engkau mendapatkan almar'atus sholihah, yaitu almar'atus sholihah. Apa almar'atu? Itu istri satu yang sholihah. Karena dalam bahasa Arab, almar'atu itu artinya istri atau perempuan tunggal yang sholihah. Maka saya katakan kepada jamaah ibu-ibu, makanya ibu-ibu harus hafal hadis ini. Sampaikan kepada para suami bahwasanya arba'un minas sa'adah, ada 4 kebahagiaan. Salah satunya kalau kamu punya istri satu yang sholihah. Sampaikan ini kepada para suami kalau ingin bahagia. Lalu saya lanjutkan. Tapi Bu, ketika ibu menyampaikan kepada para suami, Pak, kalau ingin bahagia, menurut hadis Rasulullah ini, Bapak harus punya istri satu yang sholihah. Lalu dijawab oleh para suami, iya Bu, satu saja bahagia, apalagi itu dipotong. Sama teman kami dipotong, Pak, dikasih grup. Saya tunjukkan sama istri saya, apa pesannya? Kata istri saya sambil agak-agak melirik saya, Pak. Ini tadi sebelum berangkat ke masjid Al-Ihsan ini itu, saya bilang apa pesannya? Pesannya adalah perhatikan semua videonya, maknanya biar ketemu. Kalau pakai potong-potongan nanti bermasalah. Maka kemudian saya sampaikan ke istri saya, apa maknanya? Saya jawab maknanya adalah SGIE. Apa itu ya SGIE? Ini kata yang mereka loh ya, bukan ayah. Apa itu? S suami, G ganteng, I istri, E 4. Ternyata SGI itu suami ganteng, istri 4. Tapi saya jawab, tapi ayah enggak yang itu. Apa? Ayah komentari SGIE-nya itu adalah saya gak iso 4. S saya, G gak iso, I iso, E 4. Saya gak iso 4. Saya cuma satu saja, yaitu Bunda. Susut-susutan lah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka jangan diambil kalau hanya melihat, itu berarti kita potongan-potongan saja. Dan bahaya kalau kita itu menggunakan mata, itu kalau hanya untuk melihat. Naikkan levelnya, memperhatikan. Misalnya kalau panjenengan buka ayat, itu kemudian hanya dilihat potongannya. Apa? La taqrabus sholah. Dipotong ayat itu. Bahaya. Jangan sholat. Kenapa? Karena ada ayat yang berbunyi la taqrabus sholah. Kamu jangan sholat. Tapi menariknya kalau ayat ini dilanjutkan, wa antum sukaro. Kalau kamu sedang mabuk. Kalau ini dipotong, Pak, maknanya bisa jauh. Contoh yang populer lagi, surat yang panjenengan hafal dan pernah dengar ayatnya. Ya, selain sholat. Tadi sholat sudah. Ini la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini kalau dipotong, orang tua bahaya saat menasehati anaknya. Tidak ada paksaan dalam
beragama dalam agama Islam. Bapak bilang sama anaknya, "Nak, sholat, 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 sholat." Apa kata anaknya? "Pak, qala Allah Ta'ala, la ikraha fid din." Ayo, panjenengan menjawab apa? Anaknya pakai dalil. Panjenengan mau nggak mau juga harus pakai dalil. Langsung jawab, "Nah, engkau memotong dalil itu. Lanjutkan dulu. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy." Yang dimaksud tidak ada paksaan itu adalah ketika semuanya itu sudah terang, jelas, konkret, itu baru nggak usah dipaksa, Pak. Contoh nih, apakah perlu saya memaksa panjenengan ketika saya mau bertanya 4 tambah 4 sama dengan 8? Adik-adik pun tahu berapa dia 4 tambah 4? 8. Apakah perlu saya memaksa 8 itu untuk panjenengan jawab? Nggak perlu. Kenapa? Karena sudah jelas. Tapi bagi yang tidak jelas, perlu juga kita paksa untuk kebaikan. Sehingga kalau kita hanya melihat saja, maka menjadi masalah. Naikkan levelnya, memperhatikan. Kalau mendengar tadi, naikkan levelnya, memahami pesan. Kalau penglihatan, naikkan levelnya, memperhatikan. Tapi yang menarik, nomor 1, nomor 2 tidak akan berfungsi jika nomor 3 itu akan salah kita gunakan. Apa itu? Hati nurani. Soalnya kalau sudah yang di sini sakit, Pak, apapun yang kita dengar kebaikan, apapun yang kita lihat kebaikan dan kebenaran itu langsung akan tertolak. Kalau sudah sakit, hati. Sebuah analogi sederhana, misalnya kalau saya bertanya kepada para jamaah, di tangan kiri saya ada benda, percaya apa tidak, Pak? Bu, di tangan kiri saya ada benda, percaya apa tidak, Bapak Ibu? Dek? Enggak percaya. Kalau saya, ini kan tadi mendengar sama penglihatan, kuatan mana, Pak? Penglihatan. Kalau saya bisa membuktikan, Dek, di tangan kiri saya ada benda, adik yakin nggak kalau saya bisa tunjukkan? Yakin? Saya tunjukkan, Dek. Di tangan kiri saya ada benda. Adik tadi bilangnya nggak percaya. Tapi kalau saya lihat kan, Dek. Berarti adik yakin apa enggak? Membenarkan ucapannya Ustaz? Ya. Tapi ada juga, Pak, sudah dilihatin, nggak percaya. Sudah diperdengarkan, sudah dibuktikan, tapi masih nggak percaya. Berarti pertanyaan saya, orang ini apa masalahnya? Hatinya. Coba kita ambil kisah pada surat Al-A'raf. Bagaimana kisah Nabi Sholih saat mendapatkan tantangan untuk menunjukkan bukti kenabian beliau alaihissalam. Apa itu? Wahai Sholih, kalau kamu seorang nabi, maka tunjukkan kepadaku bukti-bukti engkau adalah nabi. Maka kemudian ditantang balik oleh Nabi Sholih. Apa yang kamu inginkan bukti itu? Baik, kami menginginkan bukti unta betina warna kuning hamil dan keluar dari batu. Singkat cerita, hadhihi naqatullahu lakum ayah. Ini loh unta yang kamu inginkan keluar, didengar oleh telinganya dan dilihat oleh matanya. Unta itu keluar, Pak. Naqah itu artinya unta betina, jamal unta jantan. Tapi ngapunten loh, jangan salah dengan Pak Jamal, karena beda panggilan, Pak. Ya, jadi kalau Jamal unta, Jamal laki-laki ganteng. Jadi kalau manggil Pak Jamal, tolong agak panjangkan dikit. Pak Jamal. Panjenengan kalau nyebut Pak Jamal, unta ganteng, Pak. Iya, kalau pakai jimnya pakai alif, maka itu laki-laki yang ganteng, yang gagah. Jadi kalau panjenengan manggil Pak Jamal, tolong pakai matobi'i ya. Dipanjangkan dikit lah gitu ya. Hadhihi naqatullahu lakum. Nanti kalau unta yang dipakai untuk membawa barang itu namanya ba'ir. Dan Rasulullah memakai kata ba'ir itu untuk mau sujud itu, Pak.
Sujud kita itu jangan sebagaimana unta sujud. La takunu kaifal ba'ir. Bagaimana ba'ir itu, unta itu duduk. Makanya akhirnya berbeda macam perspektif kita. Tangan dulu atau kaki dulu. Itu pada wilayah pembahasan yang lain. Maka ketika muncul unta ini, seharusnya umat Nabi Solih yang sebelumnya ingkar, seharusnya apa Pak? Beriman. Ada yang beriman karena mendengar dan melihat langsung, tapi menariknya ada yang tidak beriman. Dan menariknya orang yang tidak beriman ini, Al-Quran menyampaikan dengan kalimat yang cukup unik. Wa qala alladzi nastakbaru, pakai sini. Wa qala alladzi nastakbaru. Dan berucaplah orang-orang yang sombong itu, inna billadzi amantum bihi kafirun. Terhadap apapun yang kamu imani wahai Solih, kami tetap kafirun, kami tetap ingkar. Bayangkan, mereka mendengar, mereka melihat langsung buktinya, tapi ketika mereka ditanya, kamu yakin nggak ini loh buktinya dari aku? Mereka menyatakan tidak yakin. Berarti sekali lagi yang masalah di hati. Ini sama ini akan kalah kalau ininya bermasalah. Dan menariknya ayat ini menggunakan kata istikbar. Istikbar itu di dalam bahasa Arab beda dengan takabur, Pak. Artinya sama, sombong. Masih ingat kalau takabur itu artinya sombong, istikbar juga sombong. Pelakunya namanya, ini tolong ibu-ibu dihafal ya. Bahasa Arabnya ini tolong dihafal Bu. Kalau takabur, pelakunya mutakabbir. Siapa Bu? Kalau istikbar, pelakunya mustakbir. Siapa Bu? Apa bedanya? Kalau takabur ini orang yang punya modal untuk sombong, Pak. Itu takabur. Dalam kacamata kita sosial. Apa itu? Kaya, sugih, punya kekuasaan, punya kedudukan, strata sosial tinggi, sombong. Kalau versi kita, kacamata kita, rotok-rotok pantes. Punya modal untuk sombong. Tapi kalau mustakbir, fakir, miskin, kere, nggak punya apa-apa, sombong. Pertanyaan saya, panjenengan gregetan sama yang mana? Mutakabbir apa mustakbir? Mustakbir. Fakir, miskin, subuh. Pertanyaan saya tutup. Kalau kita sama Allah, kita yang mana Pak? Yang mutakabbir atau mustakbir? Kita mustakbir Pak. Berarti aslinya kita ini aslinya gregetan sama siapa Pak? Sama diri sendiri. Kita ini terkadang itu sombong, apalagi di akhir tahun ini Pak. Kalau kita sukses, hasil profit ada, ditanya, Masya Allah, berhasil ya rencana kamu di awal tahun kemarin, sekarang di akhir tahun kamu sukses. Iyo, sopo si aku. Iki cerdasanku, timbokku aku bangun. Dia lupa kalau pesannya Allah, ada sesuatu kebaikan yang dia dapatkan dari ikhtiar dia dalam dimensi takdirnya Allah, masih ada peran serta Allah. Makanya panjangan buka surat yang ke-57 Al-Hadid ayat yang ke-23. Saya tutup di sini. Wala tafrahu bima atakum. Kalau kamu mendapati sebuah hal yang sesuai yang kamu ikhtiarkan, yang kamu harapkan dalam evaluasi kehidupan kamu, jangan sombong. Kenapa? Ada peran serta Allah di dalam kesuksesan kamu. Bahkan ditutup di ayat itu, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalan fakhur. Allah nggak suka dengan orang yang sombong. Mari para jamaah, kita perluas dan kita perdalam ilmu kita. Dengan itu kita masih bisa memberikan kebaikan dalam pemahaman dan kebijakan dalam bersikap dalam kehidupan ini, khususnya nanti dalam urusan berkeluarga dengan pasangan ataukah juga dengan anak nantinya. Berlogika dengan anak. Surat ke-16 ayat yang ke-78 yang kita bahas. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas contoh-contoh berlogika dengan anak. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih, mohon maaf batin dan lahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.